Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai write out, atau bagaimana caranya kita mencetak sesuatu keluar dari script JavaScript, jadi coding JavaScript ya. Bagaimana caranya mencetak sesuatu ya. Nah, untuk memulainya saya akan menuju ke direktori C ya, C JavaScript tutorial. Oke, di sini kita akan membuat direktori write out ya, ini ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke direktori write outnya. Oke, ini saya akan buka dengan neophyte ya. Saya akan menekan N, kemudian enter. Oke, ini sudah terbuka neophyte kita. Oke, saya akan buka sidebar-nya. Saya akan menekan A dan saya akan definisikan index.html. Oke, kemudian saya akan definisikan satu lagi A JS. Nah, backslash script.js. Oke, enter. Oke, kita sudah memiliki dua file ya. Yang pertama index.js. Kemudian yang kedua yang pertama ada script.js dan yang kedua index.html. Oke, ini saya akan buka lagi. Oke, sidebar-nya akan saya geser sedikit supaya lebih kecil. Oke, pada file HTML kita akan coba masukkan dokumen baru HTML. Nah, saya akan mendefinisikan HTML all yang ini ya. Oke, saya akan delete untuk CSS-nya supaya tidak error. Ini akan saya kosongkan seperti ini. Nah, ini juga JS, script.js sudah otomatis dibuatkan. Oke, kita akan mencoba bagaimana caranya kita mencetak sesuatu ke layar. Saya akan tutup sidebar-nya, saya tekan escape, spasi, dan E. Oke. Bagaimana cara mencetak sesuatu ke dalam layar caranya? Nah, kita bisa menggunakan yang ini ya, yang JavaScript-nya. Nah, cara paling mudah adalah menekan console.log. Nah, ini mencetak sesuatu ke dalam layar. Selamat datang ke dalam terminal ya. Nih, saya akan save. Nah, di bagian ini kita akan buka dengan live server. Saya menekan Ctrl L. Oke, live servernya berjalan. Oke, di sini tidak kelihatan, kita akan klik kanan, inspect. Kemudian kita buka konsolnya. Ya, di sini sudah ada tulisan selamat datang. Kita buat samping-sampingan dengan coding kita. Oke, ini sudah ada ya. Kita berhasil mengeluarkan selamat datang. Itu cara yang pertama. Oke, ini kita akan kecilkan sedikit ya, biar bisa muat. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa mencetak hasil dari variabel. Misalkan var x sama dengan 10, kemudian var y sama dengan 20, kemudian var sum sama dengan x plus y. Misalkan seperti ini, kita coba cetak console.log sum seperti ini ya. Kita save. Nah, lihat di sini sudah menjadi 20. Oke, kita sudah berhasil mencetak dari variabel juga bisa. Nah, selain dari itu kita juga bisa mencetak dengan pop up. Nah, caranya kita dengan menggunakan alert. Nah, seperti ini ya. Alert, misalkan saya mau kasih pesan hello world seperti ini. Oke, kita akan save. Lihat, di sini ada pop up.
pesan hello world. Itu mencetak pesan juga sama. Nah, bagaimana kalau misalkan alat ini kita isi dengan variabel? Ini juga bisa. Yang ini misalkan saya remark ya. Oke. Kita buat satu lagi di sini alert. Nah, kita isi dengan hasil yang atas, sum ya. Kita isi dengan sum, ini akan saya save, lihat. Pop up-nya muncul, pesannya adalah 30, sama dengan yang di sini, isinya juga 30. Oke, itu kalau misalkan kita menampilkan pesan untuk pop up. Nah, selain itu, kita juga bisa mencetaknya ke dalam halaman HTML-nya ini ya. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan perintah write. Nah, kita menggunakan dokumen dot write. Nah, misalkan saya mau mencetak selamat datang seperti ini ya. Ini akan saya save. Lihat, kita berhasil mencetak selamat datang ke dalam halaman HTML kita. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan menggunakan variabel? Ini juga sama bisa ya. Nih, misalkan saya menggunakan dokumen dot write, kita akan cetak yang tadi ya, sum-nya kita akan masukkan ke sini, kita save, lihat di sini ini agaknya tuh ya, kalau pengen ada spasinya saya tambahkan write line. Nah, dia jadinya ada spasinya ya. Oke, ini juga tuh. Oke, kita sudah berhasil menampilkan sesuatu ke dalam layar dengan menggunakan perintah dokumen.writeLine. Oke, nah selain dari itu kita juga bisa menggunakannya di halaman HTML-nya. Nggak, jadi bukan cuma di file.js-nya, kita juga bisa mengisi di bagian halamannya di sini ya. Nah, misalkan saya mau menambahkan di sini di body heading 1. Heading 1 ini akan saya isi dengan ini adalah heading. Kalau saya save, nah dia akan muncul ya, ini adalah heading. Nah, kemudian di bawahnya saya mau coba tambahkan lagi, ini adalah paragraf. Oke, ini adalah paragraf. Nah, kita akan tambahkan di sini button. Oke, button. Nah, tipenya button juga. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan misalkan klik aku. Klik aku seperti ini ya. Kita save, ini ada buttonnya muncul ya. Nah, kita akan menambahkan di sini action untuk JavaScript-nya. On klik. Nah, di sini ada on klik. Nah, ketika diklik, kita akan coba untuk mencetak ya. Dokumen dot. Nah, kita akan coba dokumen dot write. Nah, kita akan tampilkan di sini pesan hello world. Nah, world. Nah, hello world. Kita akan save. Oke. Ini kita akan coba klik. Nah, lihat kita sudah berhasil menampilkan hello world. Lah, salah, world ya. Nih, kita coba ganti biar nggak ngaco. Oke, kita klik lagi. Oke, kita sudah berhasil ya menampilkan pesan. Oke, nah selain dari itu kita juga bisa merubah value dari tag HTML. Oke, caranya saya misalkan punya V dengan ID grid ya. Oke, ID-nya grid, isinya kosong. Kemudian saya juga punya paragraf, ini mau saya kasih ID-nya result. Oke, ini kita simpan. Nah, kalau kita save, ini tidak terlihat apa-apa ya. Nah, kita mau tambahkan di sini JavaScript. Nah,
Saya mau tambahkan di sini script. Misalkan saya mau mengambil dokumen get element by ID. Nah, misalkan ID-nya di sini adalah grid. Nah, ini ya, grid. Nah, kemudian dot. Nah, kita akan tambahkan inner HTML. Kita akan menambahkan HTML ke dalamnya. Misalkan hello world. Nah, kita coba save. Lihat, kita sudah berhasil menampilkan pesan dengan memodifikasi tag HTML. Oke. Selain dari itu, kita juga bisa mengeluarkan dari hasil variabel. Misalkan di sini kita membuat var x sama dengan 30. Var y. Nah, mengenai var dan let kita bahas di video yang lain ya. Nah, kita ikuti aja dulu untuk penggunaannya. Var sum sama dengan x plus y. Oke. Nah, di sini kita akan coba menambahkan, ini mau saya duplikat. Oke. Ini kita akan duplikat, kemudian kita akan pindah ke bawah. Nah, kenapa di bawah? Karena kita akan mengambil ini di bagian terakhir sini. Kalau misalnya kita taruh di atas, artinya script ini belum tereksekusi. Jadi perlu diingat bahwa script itu akan dieksekusi per baris ya. Jadi kalau misalkan kita taruhnya di bagian awal, tentu saja tidak akan terdefinisi. Nah, kita akan menggunakan sum. Nah, yang atas itu ya. Kita akan save. Lihat, di sini sudah berubah menjadi 40. Oke. Karena 30 ditambah 10. Hasilnya adalah 40. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk write out dari JavaScript. Jadi kita bisa menggunakan perintah konsol seperti ini dengan menampilkan di bagian konsol. Kemudian kita juga bisa menggunakan alert untuk menampilkan pop-up. Kita juga bisa menulis dengan dokumen.write langsung ke halaman HTML kita, dan kita juga bisa memodifikasi tag HTML dengan cara seperti ini salah satunya. Nanti masih banyak mengenai kita untuk mengambil elemen. Nah, nanti ketika kita belajar lebih lanjut, kita akan pelajari ini lebih dalam ya. Untuk sementara ini sebagai pengetahuan saja bahwa kita bisa mencetak sesuatu ke halaman HTML kita. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.